Halo saudara, selamat siang. Kembali bertemu dengan saya Hendy dalam pengajaran Didaskalia atau hari ini kita akan belajar tentang salah satu doktrin yang paling penting yaitu Tritunggal. Ya, saya ingin melanjutkan kembali apa yang beberapa hari lalu kita sudah belajar dengan pengakuan iman Indonesia dan bahkan beberapa video yang lain kita sudah belajar tentang Tritunggal ini. Namun kali ini saya ingin menegaskan kembali atau ingin menjelaskan kembali secara lebih mendalam, lebih detail tentang Allah Tritunggal ini, sebab ini adalah fondasi kita berteologi, ya. Dan pada akhir-akhir ini ada viral beberapa video yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah atau Allah Tritunggal itu adalah produk dari teologi yang sebetulnya tidak sesuai dengan Alkitab dan sebagainya. Nah, kali ini untuk menjawab hal tersebut, saya ingin mengajarkan kepada kita, kepada semua umat, ya, untuk lebih memahami tentang Allah Tritunggal ini, sehingga iman yang pokok ini, yang fondasi iman kita ini tidak dilencengkan atau disalahartikan begitu. Dan melalui pembelajaran seperti ini kita bisa memiliki apologia atau defense ya terhadap iman kita yang sudah diwarisi dari gereja sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi Allah Tritunggal itu bukan ajaran pribadi atau ajaran individu, tetapi ini adalah ajaran dari Allah sendiri ya yang kepada Kristus, lalu kepada para rasul dan kepada gereja sampai sekarang. Jadi ini bukan produk dari teologi atau ajaran individu ya, tetapi ini adalah ajaran kolektif dari gereja yang disampaikan oleh Kristus lalu kepada para rasul, lalu diturunkan kepada para murid-muridnya dan sampai kepada kita generasi sekarang ini. Nah, saudara-saudara, seri ini saya akan khusus nanti membahas tentang keilahian atau tentang Allah ya dalam beberapa seri. Yang pertama ini adalah God as Mystery, God as Trinity, Allah sebagai Trinitas atau Tritunggal. Kemudian saya akan juga membahas God as Mystery, Allah sebagai Allah yang misteri. Kemudian yang ketiga kita akan bahas God as man, ya, Allah itu sebagai manusia. Lalu kita akan membahas God as Creator, Allah sebagai pencipta. Lalu kita akan membahas God as Spirit, ya, Allah sebagai roh. Lalu God as Prayer, Allah sebagai uh, doa, ya, Allah dan doa. Kemudian God as Eternity, Allah dan kekekalan. Nah, kita akan membahas seri tentang doktrin Allah ini. Nah, bahan yang akan saya pakai adalah dari beberapa tulisan saya dalam buku Formasi dan Latihan Rohani ya atau formasi rohani dari fondasi, purifikasi dan deifikasi. Kemudian bahan utamanya adalah juga dari buku Kalistos Ware ya, dia adalah seorang teolog atau seorang teolog dan seorang bishop ya dari Inggris. Sejak tahun 82 ia menjadi seorang uskup ya dari gereja Ortodoks Timur. Kemudian di bawah kepatriarkan ekumenikal Konstantinopel, dan dia merupakan salah satu teolog Ortodoks Timur kontemporer yang terkenal ya. Buku yang akan kita pelajari bersama adalah berjudul The Orthodox Way ya, dan kita akan belajar dari Kalistos Ware ini. Dia lahir tahun 11 September 1934 ya. Kira-kira sekarang sudah berumur 80 tahun lebih ya. Nah, dia menjadi uskup dan teolog sekaligus ya, asalnya dari Inggris, dan kita akan pelajari buku beliau. Nah, hari ini adalah seri yang pertama, God as Trinity ya. Nah, kenapa kok kita membahas Tritunggal terlebih dahulu? Ya, nanti kita akan membahas tentang God as Man atau membahas tentang inkarnasi. Ya. Nah, berteologi berarti adalah usaha manusia sebetulnya untuk mencari tahu siapa Allah, dan siapa Allah itu telah dinyatakan oleh Kristus kepada manusia. Ya, mengapa? Sebab dia adalah firman Allah atau
anak kandung Allah, anak tunggal Allah, anak tunggal Allah yang sejak kekal bersama Allah dan berasal dari Allah. Itulah sebabnya hanya Dia yang bisa menyatakan siapa Allah itu. Ya, jadi ketika kita berteologi, berarti kita adalah satu usaha manusia untuk mencari tahu siapa Allah. Berarti kita berteologi adalah usaha kita untuk mengenal siapa Allah, dan pengenalan akan Allah hanya melalui Kristus. Sebab itu ketika manusia berteologi, dia harus mencari tahu siapa Kristus itu, sehingga menemukan Allah di situ. Ya, teologi Kristen harus berpusat kepada pribadi Kristus itu. Ya, sebab hanya Dia yang mengenal Allah, yang berasal dari Allah, firman-Nya Allah, gambarnya Allah, cermin kemuliaannya Allah, ya, rupa Allah itu sendiri. Sehingga ketika kita mengenal gambar, rupa, cermin, ya, anak Allah tersebut, firman Allah tersebut, logos Allah tersebut, maka kita bisa mengenal siapa Allah itu. Oke, jadi teologi Kristen harus berpusat kepada pribadi Kristus, baik pada saat dia masih menjadi firman Allah, logos Allah, ya, sebelum inkarnasi menjadi manusia, maupun setelah dia inkarnasi menjadi manusia yang diberi nama Yesus. Nah, sehingga di sini Kristus atau firman Allah itu memiliki dua eksistensi, dua keberadaan, yaitu prainkarnasi, sewaktu dia firman Allah bersama dengan Allah, dan keberadaan dia setelah inkarnasi. Sebab itu doktrin Allah Tritunggal dan inkarnasi ini adalah dua doktrin dasar atau landasan dari semua doktrin di dalam kekristenan. Artinya apa? Salah memahami Tritunggal atau firman Allah tadi, Kristus tadi, dan inkarnasinya setelah dia jadi manusia, ini akan mengakibatkan salah memahami doktrin yang lain, ya, akan salah memahami tentang ajaran-ajaran yang lain. Nah, ibarat sebuah pohon, Tritunggal dan inkarnasi Kristus itu adalah akar dan batangnya pohon, sedangkan doktrin-doktrin yang lain adalah cabang dan ranting-ranting dari pohon itu. Sehingga kita harus belajar dari akarnya dan batangnya, bukan dari ranting-ranting dulu. Ya, oleh sebab itu Allah Tritunggal dan doktrin inkarnasi Kristus ini adalah menjadi kerangka teologi Kristen atau kerangka kita berpikir, ya, di dalam kekristenan. Maksudnya kedua doktrin itu adalah menjadi kerangka kita memandang atau berpikir, cara pandang kita berteologi. Nah, kalau kita salah memahami doktrin ini, maka teologi yang lain itu akan kacau semua. Oleh sebab itu, dalam seri doktrin Allah ini saya akan mulai dari Allah Tritunggal terlebih dahulu. Ya, nah saudara-saudara, Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bukan berbicara soal jumlah matematika ya, seperti 1+1+1 begitu. Tetapi sebetulnya ini berbicara tentang keberadaan diri Allah yang Esa itu. Ya, Allah yang Esa itu disebut Bapa, firman Allah yang dikandung dan keluar dari Allah itu disebut Anak, ya, Roh Allah yang menjadi napas dan hidup Allah itu disebut Roh Kudus. Ketiganya itu disebut pribadi karena memang mereka punya kesadaran yang berbeda. Ya, nanti kita akan bahas dari apa yang diajarkan oleh Kallistos Ware juga. Bapa bukan anak dan roh, tapi demikian juga anak bukan bapa dan roh. Roh juga bukan bapa dan anak. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk ini perlu saya tegaskan, ini untuk mengcounter berbagai macam ajaran-ajaran yang bidat, ya, seperti misalnya Jesus only, oneness of God, yang merupakan sebetulnya model lain dari Sabellianisme atau ajaran yang diajarkan oleh Sabellius pada abad ketiga. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa Bapa itu sama dengan anak, sama dengan roh, itu sebetulnya bukan ajaran yang baru sekarang, tetapi itu sebetulnya sudah ada dari sejak abad yang ketiga. Nah, pada abad pertama, abad kedua, yang dikenal oleh gereja ya Allah Tritunggal ini. Ya, Bapa bukan anak dan roh, demikian juga anak bukan Bapa dan roh, roh juga bukan Bapa dan anak. Jadi Allah Tritunggal adalah Allah yang satu, Allah yang Esa, yaitu Bapa yang memiliki firman yang disebut anak, dan roh yang disebut Roh Kudus. Ya, disebut Bapa karena sumber segala sesuatu termasuk firman dan rohnya. Disebut anak karena dikandung, dikeluarkan dari Bapa. Disebut Roh Kudus karena merupakan nafas dan hidup Allah sendiri. Nah, kemarin kalau kita belajar dalam pengakuan iman Nisea, anak itu begotten,
sedangkan roh itu adalah prosit. Nah, nanti kita akan bahas kedua istilah ini ya dalam buku Kalistos Ware. Disebut Roh Kudus karena merupakan nafas tadi ya. Keberadaan Kristus dalam firman Allah adalah melalui Dia, yaitu firman tadi segala sesuatu diciptakan, Ibrani 1 ayat 2, termasuk manusia. Sehingga melalui Kristus manusia diciptakan oleh Allah. Karena Allah adalah kasih, maka dari kekal hubungan Bapa dan Anak adalah kasih. Roh Kudus inilah yang merupakan yang mencurahkan kasih itu antara Bapa dan Anak di dalam kekekalan. Dan karena kasih sifatnya juga menjangkau keluar, maka Allah juga menciptakan segala sesuatu di luar dirinya, termasuk manusia di dalamnya. Nanti ketika kita membahas tentang doktrin Allah dan penciptaan, kita akan membahas tentang masalah ini. Ya. Jadi manusia diciptakan karena kasih Allah, sehingga manusia yang merupakan ciptaan paling sempurna, karena segambar dan serupa Allah, diciptakan tidak untuk mati, tetapi untuk hidup bersama Allah dan saling mengasihi. Jadi gunanya Allah menciptakan kita itu karena lahir dari kasih, sehingga manusia diciptakan untuk mengasihi dan saling mengasihi antara Allah dan manusia. Nah, anak mengasihi Bapa melalui Roh Kudus, dan Bapa mengasihi anak melalui Roh Kudus. Melalui firman atau anak ini, segala sesuatu diciptakan dan dihidupi oleh Roh Kudus. Keberadaan firman yang demikian inilah keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi. Firman Allah inilah kekuatan Allah untuk mencipta, mendesain, merencanakan segala sesuatu dalam ciptaan. Tentunya sebelum Allah mencipta sudah ada blueprint atau grand design Allah terhadap ciptaannya. Nah, grand design Allah inilah hikmat Allah di dalam firman Allah tadi atau di dalam anak. Sehingga firman Allah inilah hikmat dan kekuatan Allah di dalam desain dan penciptaan. Tentunya rencana inkarnasi juga ada dalam desain penciptaan tadi, Galatia 4 ayat 24. Bukan karena mendadak atau tergantung manusia berdosa atau tidak. Inkarnasi firman sudah ada dalam hikmat Allah. Dan setelah genap waktunya, Galatia 4:24 tadi, maka firman itu menjadi manusia. Lalu, mengapa firman ini yang berinkarnasi, bukan Bapa atau Roh Kudus? Nah, jawabannya adalah memang hanya firman ini yang berinkarnasi sebab dia adalah pola kemanusiaan kita sendiri. Dia adalah pola ciptaan kita. Jadi sebelum manusia ada, sudah ada cetakan itu. Cetakan itulah pola kemanusiaan kita. Cetakan itulah gambar dan rupa Allah. Jadi menurut cetakan itulah, gambar dan rupa Allah itulah manusia itu diciptakan. Sehingga manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu bukan manusia, tetapi pola atau cetakan manusia itu. Lalu siapa gambar dan rupa Allah itu? Nah, dalam Kolose 1 ayat 15, Filipi 2 ayat 6-7, bahwa gambar Allah itu adalah Kristus, rupa Allah itulah Yesus Kristus. Jadi di sini manusia diciptakan menurut pola Kristus, dan Kristus sendiri sebelum berinkarnasi yang adalah firman Allah tadi yang menjadi pola atau cetakan blueprint grand design dari manusia. Dalam kekekalan, firman Allah ini sudah ditentukan oleh Allah untuk berinkarnasi menjadi manusia, sebab itu dia menjadi pola atau cetakan manusia itu, sehingga manusia diciptakan supaya manusia menjadi seperti pola tadi, yaitu Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2, atau yang dari gambar Allah menuju serupa dengan Allah. Cetakan ini harus jadi manusia, ya, supaya manusia memiliki pola, contoh, supaya bisa meniru menjadi seperti apa dia kelak, sehingga manusia dapat menuju kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu mengalami kasih bersama Allah secara kekal. Nanti kita juga akan bahas ini ya di dalam Kalistos Ware. Namun di tengah proses dari gambar Allah menuju rupa Allah, manusia gagal diuji dalam ketaatan sehingga jatuh dalam dosa, dan itu juga dalam kemahatauan Allah dan rencana Allah. Maka firman yang nanti berinkarnasi itu akan sekaligus menebus manusia dari dosa, supaya manusia bisa kembali masuk ke dalam proses menuju rupa Allah tadi, yaitu serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya manusia bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 4, oleh karena Kristus dan bisa bersama Allah dalam kasih. Tanpa Kristus, manusia tidak bisa menjadi ilahi, sehingga kita tidak bisa bersama dengan Allah. Nah, saudara, firman Allah yang dari semula ditentukan Allah untuk berinkarnasi, karena penciptaan manusia ini, Galatia 4 ayat 24, Yohanes 1 ayat 14, dan diberi nama Yesus. Saya akan membahas sedikit ya tentang inkarnasi, nanti di seri pengajaran lain,
God and Man itu kita akan bahas secara detail tentang inkarnasi. Namun Yesus inilah sekarang juga menjadi nama anak yang kekal itu. Keberadaan firman Allah itu sekarang adalah Yesus. Sebab itu di dalam diri Yesus ini berdiam segala kepenuhan Allah. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Tapi ini bukan berarti bahwa Bapa atau Allah itu menjadi yang namanya Yesus. Artinya selama-lamanya dia tidak pernah berubah jadi Yesus. Gitu. Nah, kita tidak boleh salah memahami ayat ini ya. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9 mengatakan tuh, Yesus ini di dalam Yesus berdiam segala kepenuhan Allah. Nah, itu berarti Allah Bapa jadi Yesus. Nah, ini adalah pengajaran yang ngawur gitu. Maksudnya ayat ini adalah Yesus yang sekarang berwujud jasmani itu yang sama dengan firman Allah yang kekal itu, sehingga Yesus ini punya dua natur. Ya, bukan menegaskan Allah Bapa jadi Yesus, tapi menegaskan Yesus ini adalah Allah dan sekaligus manusia yang memiliki dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Nah, maksudnya ayat itu seperti itu. Ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti keilahiannya hilang atau kemanusiaannya kalah oleh keilahiannya. Ini penting sekali ya. Jadi paradoks seperti ini kita harus jaga. Firman itu jadi manusia, ini satu hal yang paradoks. Artinya keilahiannya tidak hilang, kemanusiaannya tidak kalah dengan keilahiannya. Firman Allah yang kekal mengambil pada dirinya sendiri satu kodrat manusia yang lengkap dan sempurna dari sang perawan Maria. Jadi dia benar-benar manusia yang sejati karena lahir dari Maria yang merupakan manusia sejati. Dia dulunya dan sekarang pun adalah satu pribadi ilahi, sepenuhnya memiliki kepenuhan kodrat ilahi seluruhnya. Ya, kita bisa baca tadi dalam Kolose. Dan dengan mengenakan daging kemanusiaan sepenuhnya, memiliki satu kodrat manusia dari sang perawan Maria. Ya, Ibrani 2 ayat 14 dan 17. Oleh inkarnasinya ini, maka sang anak atau tadi firman Allah memiliki untuk selamanya dua kodrat dalam pribadinya yang hanya satu itu. Anak atau firman Allah tak terbatas dan kodrat ilahinya secara sukarela dan dengan kerelaan menerima pembatasan dan kemanusiaannya di mana dia, firman yang kekal ini bisa mengalami lapar, haus, lelah, dan pada akhirnya mati. Ini yang disebut dengan kenosis, ya, pengosongan diri. Inkarnasi itu tak dapat digantikan oleh apapun dalam kekristenan. Tidak ada kekristenan yang benar tanpa inkarnasi firman Allah ini. Ya, Kitab Suci mencatat setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging itu bukan dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Oleh sebab itu penjelmaan atau inkarnasinya anak Allah, firman Allah ini telah menebus kodrat manusia. Satu penebusan yang dibuat terjangkau kepada semua orang yang manunggal atau ikut serta kepadanya di dalam kemanusiaannya yang telah dimuliakan, yang telah memenangi maut, dosa, dan iblis itu lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga maut dikalahkan dan tubuh yang sama ini sekarang didudukkan dalam kemuliaan Allah di surga. Filipi 3, 20-21. Firman ini harus berinkarnasi. Jadi manusia supaya dengan kematian dan kebangkitannya maut dikalahkan. Maut dikalahkan berarti dosa dikalahkan. Sebab upah dosa adalah maut, sekaligus iblis dikalahkan. Karena dosa dan maut telah dikalahkan, sehingga Kristus yang mengenakan kemanusiaan di dalam daging ini, kemanusiaan dari Maria tadi, memperbarui kemanusiaan itu menjadi satu kemanusiaan baru, artinya kemanusiaan yang tidak lagi takluk kepada dosa, iblis, dan maut. Dan siapapun yang ikut mati dan bangkit bersama Kristus dalam baptisan akan memiliki kemanusiaan yang baru tersebut. Jadi, kita diperbarui dalam Kristus. Pertama-tama adalah kemanusiaan kita. Dan nanti pada saat Kristus dinyatakan, datang kembali, maka tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Seperti tubuh Kristus. Ya, dalam Filipi 3, 20-21. Dan pada akhirnya ketika kita mengambil kodrat ilahi itu, kita menjadi manusia yang ilahi, manusia yang sempurna, baik secara roh, jiwa, maupun tubuh kita akan menjadi tubuh yang mulia. Nah, saudara-saudara, ini secara singkat ya tentang Tritunggal dan inkarnasi yang saya bahas kali ini. Kita akan lanjut kepada pembahasan materi yang lebih detail ya dari Kalistos Well. Well mengatakan bahwa Allah sebagai Tritunggal itu bukan berarti Allah itu ada tiga,
tetap kita percaya bahwa Allah itu adalah satu. I believe in one God. Dan itu sudah jelas dinyatakan di dalam Bible, di dalam pengakuan-pengakuan iman, gitu ya. Nah, artinya di sini di dalam satu Allah itu pada saat yang sama, ya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, nah tapi ini adalah Allah yang menunjukkan bukan sebuah union, tapi bukan hanya union satu, tapi juga community, ya. Jadi satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Ada Allah, ya, yang kita kalau bisa analogi itu ada community, ada society-nya di dalam satu Allah itu. Oke, jadi dia bukan satu single person yang akhirnya hanya mencintai dirinya sendiri, ya, dia bukan self-contained monad atau the one, tidak, gitu, tapi the one in community atau in society. He is three united. Nah ini dia, three equal person, jadi tiga pribadi yang sama, yang saling mendiami satu sama lain. Kenapa? Because God as mutual love, karena Allah itu sifatnya adalah kasih, saling mengasihi. Oleh sebab itu ada istilah amo ergo sum. Aku ada karena aku saling mengasihi. Aku mengasihi, itu sebabnya aku ada. I love, therefore I am. Nah, inilah satu puisi yang sebetulnya kita bisa motokan kepada the Holy Trinity, Allah Tritunggal ini. Ya. Nah, ini puisi dari Catherine Rain ya tentang amo ergo sum, yang mengatakan, so the love as love in twain had the essence but in one, two distinct division one, number there in love was slain. Oke, nah kita lihat lagi Allah yang Trinitas ini, ya, itu saling mengasihi satu dengan lain. Nah, dengan istilah teologinya itu adalah perikoresis. Jadi dia Trinitarian coherence, ya. Nah, artinya mereka punya satu lingkaran kasih di antara Allah yang di dalam Allah itu, ya. Sehingga di sini kita bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat 21, ya. Kita bacakan ya. Yohanes 17 ayat 21. Ini menunjukkan bahwa God as a mutual, ya, atau perikoresis ini. Kau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar yang telah mengutus aku. Jadi Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa tadi. Nah, saudara-saudara, ini jelas menunjukkan bahwa ada circle of love yang eksis di dalam diri Allah. Ya. Lalu mengapa kita percaya bahwa Allah itu Trinitas tiga, tapi satu, gitu. Dia seperti pandangan orang Yahudi ataupun orang uh, Islam itu
Ya, jadi dia tidak mungkin Allah yang satu itu disebut Allah yang kasih, tapi dia satu. Dalam oke, jadi best that we know in ourselves. Ya, tentu kita tidak bisa mengenal dia sejauh yang kita mau, because this is mystery gitu. Tetapi yang jelas dalam pengertian human relationship itu selalu ada I and do. Itu udah ada pasti gitu. Ya dalam pikiran kita yang sederhana. Dan itu yang terjadi dalam diri Allah. Ada I and do. Bapa kepada anak yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Atau anak kepada Bapa yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka saling mutual love gitu ya. Nah, di sisi inilah yang tetapi juga dynamic selalu dinamis bergerak ya, air yang mengalir, kemudian up begitu. Nah, ini adalah satu pada alat Tritunggal. Ada satu perkataan Desert Fathers ya dari Abba Joseph. Ada seorang brother ya, saudara datang dan berbicara kepada Abba Joseph dari Manepo. Saudara itu berkata, Abah, menurut kekuatanku, ya, I observe, saya mengamati bahwa satu model doa dan puasa, membaca dan silence, ya, sejauh yang aku bisa, yang aku jaga, bagaimana itu bisa apa namanya memurnikan pikiranku. Abah Joseph itu mengatakan dia bangkit ya dan dia mengepalkan tangannya ya ke langit dan dia melihat seperti 10 jari yang kayak obor yang bersinar begitu ya. Lalu Abah Joseph itu berkata kepada saudara itu, jika kamu ingin, kamu bisa aplikasi api bersinar, maka apalagi di dalam alat Tritunggal itu. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat di sini three persons in one essence. Ya, kita bahas lebih sedikit teknis di sini. Ada tiga pribadi di dalam satu essence atau di dalam satu hakikat substansi. Ya, misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 30, di situ Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, apa artinya ini? Nah, jawabannya sebetulnya sudah ada ya dirumuskan oleh gereja di dalam konsili ekumenis ya, konsili universal tahun 325 di Nicea, kemudian konsili yang kedua di Konstantinopel tahun 381. Nah, di dalam credo atau pengakuan iman tadi jelas menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati yang keluar dari Allah sejati. Ya, Jesus Christ is true God from true God. Ini artinya apa? Ini yang mau menjelaskan I and the Father are one. Artinya Kristus itu one in essence. Ya, satu sih. Oke, jadi disebut esa di dalam pengertian essence. Ya, kemudian dia
atau disebut juga co-substantial. Nah, co-substantial with God and the Father. Nah, ini artinya. Jadi I and the Father are one di sini artinya one in one, aku dan satu berbagi substansi yang sama atau esensi yang sama atau homoousios ya, dan anak. So one in essence, co-substantial itu equal to the Father dengan Allah yang disebut Bapa. Ya, jadi di sini esensinya satu, sehingga mereka tidak disebut dua Allah, tetapi satu Allah. Nah, kemudian di sini pakai and, dan ini menunjukkan ada co-substantial, kesetaraan. Jadi kata konjungsi dan itu menunjukkan sesuatu yang setara, bukan pilihan atau or atau ya, tetapi co-substantial yang setara, homoousios tadi. Nah, mengembangkan ajaran ini, para bapak gereja ya pada abad keempat mengatakan hal yang sama juga tentang Roh Kudus. Oke, dia mengatakan bahwa tadi anak dengan Bapa, sekarang tentang rohnya. It's like truly God. Roh Kudus itu juga adalah Allah, sebab one in essence juga with the Father and the Son. Jadi co-substantial with the God, the Father, ya. Tapi setiap di dalam mereka itu memiliki eternity as a person atau distinct center of conscious self. Jadi punya titik kesadaran atau pribadi yang saling berbeda. Jadi bukan satu seperti yang diajarkan oleh ajaran Sabellianisme atau Jesus only atau the oneness of God, apapun itu ya. Nah, itu mengatakan yang menentang dengan apa yang dikatakan dalam doktrin Trinitas. God the Trinity is thus to be described as three persons in one essence. Jadi sederhananya Allah Tritunggal itu three persons in one essence. Ini pengertian dari Allah Tritunggal ya. Three persons, tiga pribadi di dalam satu esensi. Ya, there is eternity in God true unity. Sungguh ada satu unity karena one essence combined with genuinely personal differentiation. Yang itu yang disebut dengan essence, substance, atau being. Indicates the unity. Jadi one essence itu maksudnya one unity, one essence, one substance, one being, atau istilah Yunaninya ada usia, ya. Kemudian ada istilah person atau hypostasis, prosopon, itu menunjukkan differentiation, ya. Ada perbedaan atau pribadi tadi. Nah, mari kita mengerti dogma ini atau doktrin tentang Holy Trinity, sebab ini sangat vital bagi keselamatan kita sendiri. Nah, Father, Son, and Spirit, ya, Bapa, Anak, dan Roh, itu adalah one in essence, satu di dalam esensi, ya, tidak hanya dalam pengertian bahwa mereka ada tiga esensi, ya, seperti kalau misalnya kita katakanlah ada tiga orang, ya, Peter, James, John, memang mereka punya esensi yang sama, manusia, tetapi mereka three human persons, ya, sama seperti ini. Peter, James, John belong to the same general class men, gitu. Tetapi, however closely they cooperate together, each retain its own will. Nah, perbedaannya adalah kalau kita mengatakan Peter, James, John, tiga orang itu yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kelasnya adalah esensinya adalah manusia, tapi tiga person yang berbeda. Nah, bedanya dengan Allah adalah masing-masing mereka punya kehendak masing-masing, ya, pikiran mereka masing-masing, tindakan masing-masing, ya, perbuatan mereka masing-masing. Jadi tidak satu. Ini bedanya. Nah, sedangkan Allah itu adalah three person, tiga pribadi, ya, seperti Peter, James, dan John tadi, tetapi
bukan separation. Ya, seperti Peter, James, John, itu separation. Masing-masing punya kehendak, pikiran, dan kepribadian yang berbeda. Nah, tetapi di dalam Allah tidak seperti itu. Maka di sini dikatakan there is distinction, memang ada perbedaan, tetapi bukan separations. Artinya Father, Son, and Spirit itu punya kehendak yang sama, ya, punya will yang sama, punya energi yang sama, punya sifat yang sama, virtue yang sama. Berbeda dengan tadi Peter, James, and John. Ya, ini kata Carlos Oswald. So Father, Son, and Spirit, ya, ini menegaskan bahwa mereka hanya punya one energy, bukan tiga energi. One will, satu kehendak, bukan tiga. Nah, beda kalau kita pakai analogi tadi Peter, James, dan John. Oleh sebab itu, di sini tidak dikatakan tiga Allah, karena mereka punya satu kehendak yang sama, energi yang sama, gitu ya, di dalam Allah yang satu itu. Oke, jadi mereka bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Nah, walaupun tiga pribadi, mereka Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak pernah bertindak masing-masing, sendiri-sendiri, gitu. Ya, ini kata kuncinya. There is distinction, but never separation. Ya, jadi mereka walaupun punya tiga pribadi, tapi tidak pernah bertindak sendiri-sendiri. Oke, nah walaupun ada genuine diversity, ya, tapi juga ada specific unity. Nah, ini penting. Ada there is in God genuine diversity as well as specific unity. Walaupun diversity, tapi specific unity. Artinya kehendaknya satu, energinya satu. Nah, inilah yang kita mesti pahami ya. Di sini dikatakan in our experience of God at work within our own life, where we find that the three, ketiganya itu always acting together. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus selalu bertindak bersama. Yet we know that each is acting within us in a different manner. Ya. Nah, kita mengalami Allah yang three in one. Dan kita percaya bahwa threefold differentiation ini adalah God's outward action ya yang terrefleksikan dalam threefold differentiation di dalam inner life-nya. Nah, perbedaannya antara ketiga person ya ini harus dianggap sebagai eternal distinction existing within the nature of God himself. Ya. Nah, ini tidak bisa di-apply kepada exterior activity-nya di dalam dunia. Nah, Father, Son, and Spirit itu bukanlah mode atau topeng atau mood ya dari divinity ya. Jadi kalau moodnya lagi kepingin jadi bapak, jadi di bapak, moodnya jadi anak, sekarang jadi roh kudus, ataupun dia ganti topeng-topeng. Nah, bukan seperti itu. Jadi bukan topeng yang mengasumsikan Allah itu bisa berubah sebentar jadi ini, doktrin Trinitas ya. Jadi they are on the contrary three co-equal and co-eternal person. Nah, seorang human father, pastilah dia lebih tua dari anaknya. Tapi kalau kita berbicara Allah sebagai bapa dan anak, ya di sini tidak bicara tentang istilah literal sense ya, bahwa berarti bapa lebih tua daripada anak. Tidak. Kita bicara bahwa di sini tidak ada masanya, waktunya di mana anak belum lahir gitu. Ya, jadi kita bisa affirm that the Son, there was never a time when he was not. Jadi tidak pernah ada Yesus itu atau Kristus itu, firman Allah itu tidak pernah ada, tidak dalam waktu. Jadi dia tidak diciptakan. Ya, tapi dia nggak co-eternal, co-exist, co-substantial with the Father itself. Itulah. Nah, ini begitu juga dengan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita bisa affirm dan bahwa there same is said of the Spirit juga. Nah, jadi ketiganya is fully and completely God. Karena berasal dari esensi yang sama, co-substantial tadi, maka disebut Allah. Oke, jadi tidak ada yang lebih Allah atau lebih tinggi dari Allah, co-substantial. Nah, setiap masing-masing memiliki, saling memiliki, ya. Jadi tidak dibagi, dipotong jadi tiga, tidak. Each possesses not one third of the Godhead, tetapi the entire Godhead adalah dalam satu totalitas. Sehingga its life
in the Godhead ini memiliki satu distinctive masing-masing, ya, tetapi never separation. Nah, yang dikatakan oleh Gregory dari Nisa, dia menuliskan begini ya tentang Trinitarian Unity in Diversity. Nah, ini kita satu hal yang penting ya di sini dikatakan Trinitarian Unity in Diversity, dikatakan oleh Gregory adalah all that the Father is, we see revealed in the Son. Jadi apa yang ada pada Bapa, itulah yang dinyatakan di dalam diri anak. Ya, semua yang anak miliki itu juga dimiliki oleh Bapa. Gitu. Ya, jadi kita bisa baca dalam Injil Yohanes, dalam Kolose gitu ya. Sehingga di sini menunjukkan co-substantial, tetapi bukan Bapa berubah jadi anak. Ini adalah two distinctive, never separated, tidak pernah terpisah, makanya unity in diversity. Sehingga apa yang dimiliki Bapa itu dimiliki anak, apa yang dimiliki anak itu dimiliki Bapa juga. Nah, for the whole Son dwell in the Father, ya. Jadi anak itu tinggal di dalam Bapa. He has the whole Father dwelling in himself. Jadi dia memiliki Bapa yang tinggal di dalam dirinya. The Son exists always in the Father. Anak selalu hadir di dalam diri Bapa. Can never be separated from him. Tidak pernah terpisah dari dia. Ataupun can the Spirit ever be divided from the Son. Ataupun terpisah dari roh. Ya. Nah, he who received the Father also received at the same time the Son and the Spirit. Jadi dia yang menerima Bapa juga menerima pada saat yang sama anak dan roh itu. It is impossible to emphasize any kind of severance of distinction between them. One cannot think of the Son apart from the Father, nor divide the Spirit from the Son. Jadi kita tidak bisa memikirkan bahwa anak itu terpisah dari Bapa ataupun terpotong-potong, begitu ya. Nah, mereka tidak pernah terpisah, distinction but never separation, tidak pernah terpisah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, melihat Bapa sama dengan melihat aku. Nah, ini adalah satu hal yang jelas sekali mau diutarakan di sini, ya. There is between the three sharing. Nah, ini adalah sharing and differentiation, ya, that are beyond words and understanding. Nah, harus diakui memang melampaui kata-kata dan pemahaman kita. Paradox tadi. The distinction between the person does not impair the oneness of nature, nor does the shared unity of essence lead to a confusion between the distinctive characteristic of the person. Jadi artinya tidak jadi bercampur baur gitu ya, tetap ada distinction tetapi tidak separation, tapi justru saling share gitu. Do not be surprised that we should speak of the Godhead as being at the same time both unified and differentiated. Ya, using riddles at this word, we emphasize strength and paradoxical diversity in unity and unity in diversity. Jadi seperti riddles ya, seperti teka-teki gitu. Nah, Gregory pada ini menekankan bahwa doktrin Tritunggal yang kita percaya ini adalah paradoksikal. Memang paradoks artinya beyond words, melampaui kata-kata dan pemahaman kita. It is something revealed to us by God. Ini seperti juga ya para rasul pada awalnya juga bingung, tapi itu sudah diwahyukan oleh Roh Kudus ya kepada kita. Jadi bukan alat Tritunggal itu bukan ciptaan ya, bukan dikarang atau diciptakan oleh satu konsili tertentu, ada yang menuduhnya ya, doktrin alat Tritunggal itu baru ada muncul dari Bapak Gereja, misalnya Tertullianus, itu kan diciptakan oleh Tertullianus, atau itu dihasilkan oleh manusia sendiri dalam pengakuan iman. Nah, sebetulnya di Alkitab tidak ada, gitu. Nah, ini sebetulnya keliru, ya. Ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, tetapi yang memang diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Oke, memang kita sulit ya menjelaskan karena ini adalah sesuatu yang paradoksikal. Jadi kita bisa katakan diversity in unity and unity in diversity. Nah, akal kita, pikiran kita itu adalah a gift from God, anugerah Allah, dan kita harus menggunakannya to the full sampai penuh. Tapi kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan, ya. Sehingga Trinitas itu bukan philosophical theory, tetapi living God yang kita mesti sembah atau kita worship. Ya, jadi bukan untuk dijadikan hanya sebagai
teori saja, tetapi dia adalah point in our approach to the Trinity when argumentation and analysis must give place to wordless prayer, ya. Nah, inilah yang harus kita tekankan waktu kita mempelajari Allah Tritunggal itu, kita akan semakin kagum, kita akan semakin humble, rendah hati, bahwa kita terbatas, kita tidak bisa menjelaskan dengan kapasitas kita yang terbatas ini, ya, menjelaskan dengan Dia yang tanpa batas itu. Let all mortal flesh keep silent. Ini kata liturgi dari Saint James ya, biarlah semua kita yang mortal, yang fana dari daging ini berdiam diri dan berdiri di hadapannya dengan fear and trembling, dengan takut dan gemetar. Nah, inilah mental karakteristik yang kita harus bangun ya ketika kita approach to the Trinity. Let all mortal flesh keep silent and stand with the fear and trembling. Nah, saudara-saudara, saya akan lanjutkan lagi tentang personal karakteristik dari tiga. Jadi ada unity, one in essence, but diversity. Three persons in. Nah, the first person of Trinity, pribadi yang pertama dari Trinitas ini adalah God the Father, yaitu Allah Bapa. Nah, dia adalah fountain, sumber dari the Godhead. Oke, jadi kita mesti tahu bahwa Allah yang Esa itu harus sama dengan Bapa. Bukan berarti Allah yang Esa, one essence itu lalu ada pribadi Bapa. Bapa dan Allah yang Esa itu adalah the fountain of the Godhead, sama. Jadi bukan hal yang berbeda. Nah, ini kita mesti pahami. Jadi tidak ada yang namanya God in one essence, lalu ada tiga cabang ke bawah, tidak. But one essence atau one Godhead yang kita sebut sebagai Allah yang Esa tadi, itulah God the Father, Allah Bapa. So, the fountain of the Godhead, the source or cause or principle or origin for the other two person. Jadi kalau dia disebut Godhead, berarti dia adalah sumber, maka dia disebut Bapa. Karena merupakan cause atau principle origin yang menjadi asal dari two person tadi, yaitu firman dan rohnya. Nah, he is the bond of unity between the three. Ya, there is one God. Ini penting sekali. Ada satu Allah. Kenapa kita percaya Allah itu satu, Allah itu Esa? Sebab Bapa itu satu. Ya, kalau Bapa itu dua, ya Allah itu dua. Tapi kita percaya God the Father is one Father, maka ada one God. Oke, jadi one God equal to one Father. There is one God because there is one Father. Ya, ada satu Allah sebab hanya ada satu Bapa. Nah, ini adalah the union is the Father. Unionnya itu adalah Father, ya, yang berasal dari Dia dan kepada Dia. The person itu berasal. Ini dari Gregory the Theologian yang mengatakannya. The two other persons it's divine in the term of the relationship to the Father. Nah, dua person yang lain kita mesti melihat itu adalah relationship-nya with the Father. The Son is begotten by the Father. Ini relationship-nya. Anak dilahirkan dikandung dari Bapa. The Spirit proceed from the Father. Nah, the Spirit is dari Father. Nah, di dalam Latin atau di Barat biasanya mengatakan bahwa the Spirit itu juga proceed from the Father and from the Son. Nah, itu ada istilah filioque ya. Filioque itu berarti ada tambahan and from the Son. Itu artinya. Jadi the Spirit, roh itu juga keluar dari Bapa dan Anak. Nah, kita tidak di dalam Timur ya, khususnya dalam Greek Fathers, bapak-bapak gereja di Timur ya, itu Greek Fathers tidak percaya itu, kecuali Latin Fathers ya, bapak Latin atau bapak dari gereja Barat. Nah, ini ada penambahan lagi dalam kredo pengakuan iman Nisea. Ya, ortodoksi atau di gereja di Timur itu tidak percaya ada filioque ini sebagai sesuatu yang bisa dibenarkan gitu. Nah, kita tidak membahas tentang filioque ini, cuma hanya menyinggung saja. Ya, jadi menurut Greek Fathers pada abad keempat itu source and ground of unity in the Godhead, ini yang kita harus pahami ya. Itunya dari Godhead itu yang begotten of the Son tadi dan proceed of the Spirit. Nah, itu sumbernya dari the Godhead yaitu Father tadi. Now, to make a Son a source as well as the Father or in combination with Him is to reach
using the distinctive characteristic of the person. Jadi kalau kita mengatakan anak itu juga menjadi sumber sama seperti Bapa, ini dalam filioque ini berbahaya, yang bisa membingungkan ya masing-masing keunikan karakter dari pribadi itu. Oke, sekarang kita lihat the second person dari Tritunggal itu adalah tadi anak Allah atau anak tunggal Allah atau firman Allah, yaitu Logos ya. Nah, ini berbicara tentang hal ini ya. God sebagai Son and Father ini tidak hanya saya mengimplikasikan satu, ada mutual love pastinya ya, sama seperti kita dengan anak kita ada mutual love, sama seperti Son and the Father ada movement of mutual love ya, yang tadi saya katakan ada perikoresis itu. It is to imply that from all eternity God himself a son in filial obedience and love returns back to the God the Father, the being which the Father by eternal self-giving eternal generous in him. Jadi ini memang ada hubungan kasih, hubungan ketaatan antara anak kepada Bapa yang mengandungnya gitu. It is in and through the Son that the Father is revealed to us. Nah, oleh sebab itu karena ada relationship ini, maka jadi di dalam anak inilah atau melalui anak inilah Bapa itu dinyatakan kepada kita. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini jelas sekali ya, menunjukkan bahwa Yesus menjadi jalan atau menjadi kebenaran dan hidup untuk datang kepada Bapa. Nah, dia dilahirkan di bumi sebagai manusia dari perawan Maria di kota Bethlehem, ya. Tetapi sebagai firman atau logosnya Allah, dia juga bekerja bahkan sebelum inkarnasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa inkarnasi ini Yesus ini baru ada setelah dia berinkarnasi, betul secara manusianya. Tetapi sebagai firman Allah, logos Allah tadi, dia sudah jauh ada sebelum inkarnasi ya, karena dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman tadi. Artinya jadi dia secara kekal sudah ada gitu. Dia bisa dikatakan he is the principle of order and purpose that permits all things, yang menciptakan segala sesuatu ya, yang drawing them to unity in God gitu. Inilah yang menciptakan dunia ini ya, sehingga ada yang disebut dengan kosmos tadi. Nah, the creator atau the logos tadi, pencipta tadi yang menciptakan segala sesuatu ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya atau logosnya inilah. Nah, logos inilah yang tadi saya katakan kayak menjadi blueprint atau grand design dari segala sesuatu. Nah, itu maka disebut logos itu juga disebut sebagai hikmat atau kekuatan Allah di dalam mencipta. Kemudian pribadi yang ketiga yaitu Holy Spirit atau Roh Kudus, ya. Jadi sering juga sebagai the breath of God, nafas ilahi atau rohnya Allah, gitu. Nah, ini kita bisa mengatakan the Spirit is God within us, the Son is God with us, and the Father God above or beyond us. Ya, jadi bahwa roh itu adalah Allah yang di dalam kita. Oke? Anak itu adalah Allah bersama dengan kita. Dan Bapa itu adalah above or beyond us, yang melampaui kita. Oke. Nah, sama seperti anak menyatakan kepada kita Bapa, maka roh juga menunjukkan kepada kita tentang anak, menghadirkan anak ke dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat ya, the Father is above beyond us, oleh sebab itu ada anak yang menyatakannya, lalu ada Holy Spirit yang menyatakan anak itu. Gitu. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itulah disebut sebagai parakletos yang lain, penolong yang lain. Artinya apa? Yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan membimbing, mengajarkan kamu segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So, the Spirit, roh itu menunjukkan kepada kita anak, ya, menjadikan anak itu hadir di dalam diri kita. Jadi ketika kita
percaya kepada Kristus, kepada Yesus, maka di saat itu Roh Kudus membawa dia, yaitu anugerahnya. Kristus itu sendiri yang sudah mati, dia berkorban buat kita, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, akhirnya itulah menjadi kasih Allah, anugerah Allah. Nah, itulah yang dibawa oleh Roh Kudus, disarukan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Sehingga Kristus itu ada di dalam hati kita. Nah, karena Kristus ada di dalam hati kita dan ini adalah satu pribadi yang tidak terpisah dengan Bapa, begitu juga dengan Rohnya, maka di dalam hati kita berdiam Allah Tritunggal itu, baik Bapa, Anak, maupun Roh Kudus. Nah, ini adalah pekerjaan atau karya Roh Kudus yang terus berlangsung hingga sepanjang zaman dan akan datang ini. Okay, so just as the Son saw us the Father, so it is the Spirit who saw us the Son, making Him present to us. Nah, ini adalah the satu relasi yang mutual, ya. The Spirit, Roh itu menghadirkan Roh dalam hidup kita. Nah, tetapi juga Anak itulah yang mengutus Roh Kudus itu. Oke, yang akhirnya memang ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus itu turun yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Oke, ya ini kita tidak usah bahas. Nah, mengapa kita tidak berbicara God the Father, the Son, kemudian God the Father itu as the mother and daughter gitu ya. Kita bicara Bapak dan anak, bukan ibu dan anak gitu. Nah, ini Ware menyinggung sedikit bahwa sebetulnya di dalam Allah sendiri itu tidak ada jenis kelamin, ya. Jadi istilah Bapa itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu punya jenis kelamin seperti manusia, karena Allah itu bukan manusia. Jadi ini memang keterbatasan bahasa kita, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu adalah Allah itu punya jenis kelamin laki-laki gitu, ataupun perempuan, ya. Jadi ini tidak hubungannya dengan human sexual karakteristik, ya. Tetapi ini lebih merefleksikan, ya, bahwa we speak God as Father ini sebetulnya tidak bisa diambil secara literal atau simbol, ya, tidak bisa diambil secara literal tapi sebagai simbol gitu. Ya, lalu pertanyaan kenapa simbolnya mesti maskulin bukan feminin? Ya, kita menyebut Allah itu dia laki-laki bukan dia perempuan gitu. Nah, faktanya bahwa dalam kekristenan kita ada juga sih yang menyebut mother language, ya, seperti Afrahat itu bapak dari Syria, ya, Syria Fathers, ya, berbicara kepada orang percaya bahwa God His Father and Holy Spirit His Mother. Ada juga ya bahwa Allah Bapa itu sebagai Allah itu adalah bapaknya dan Roh Kudus itu sebagai ibunya. Nah, dalam pengertian ini sekali lagi juga bukan secara literal tetapi secara simbolikal, ya. Jadi kita menyebut Allah itu sebagai Bapa itu hanya sekedar simbolikal tapi tidak menunjukkan itu jenis kelamin tertentu gitu. Oke, memang kita nggak bisa membuktikan ya bahwa di sini dikatakan simbol itu adalah sesuatu yang memang dinyatakan kepada kita, is given, ya. Jadi adalah sebuah simbol yang memang kita tidak menyatakan itu secara literal, tetapi sebagai sesuatu yang simbolikal gitu. Oke, kita lanjutkan. Well juga membahas apa sebetulnya perbedaan antara generations of the Son and the processions of the Spirit, ya, atau begotten of the Father and proceed from the Father. Nah, dia mempelajari bahwa dari John Damascus sendiri memang ini ada difference, ya, perbedaan antara generations and processions. Ya, but what is the nature? Apa natur dari perbedaan ini kita tidak sepenuhnya bisa memahami. Ini kata John Damascus. Ya, John Damascus sendiri mengakui bahwa istilah generations and procession ini adalah conventional science, ya, satu tanda konvensional untuk satu reality bahwa kita itu beyond the comprehension our reasoning brain, ya, di luar kapasitas otak atau pikiran kita. Our rational brain is weak and our tongue is weaker still, kata Saint Basil the Great, ya. Nah, it is easier
to measure the entire sea with a tiny cup than to grasp God's ineffable greatness with the human mind. Nah, ini kita mesti pahami bahwa mudah untuk mengukur kedalaman laut itu dengan cangkir yang kecil daripada menangkap Allah yang begitu besar bagi kapasitas manusia kita. Ini kata Saint Basil. Oke, kita akan membahas terakhir tentang two hands of God, dua tangan Allah. Ya, mari kita mengilustrasikan doktrin Tritunggal itu dengan istilah dua tangan, gitu ya. Nah, ada tiga pribadi seperti yang kita sudah bahas, ya, yang selalu bekerja sama, tidak pernah terpisahkan, gitu ya. Tetapi memiliki satu single will, ya, satu kehendak yang sama dan energi yang sama. Nah, Irenaeus berbicara tentang anak dan roh ini sebagai dua tangan Allah dari Bapa, sama seperti kita punya dua tangan, ya, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, maka Allah Bapa itu juga punya two hands, yaitu the Son and the Spirit. Oke, jadi bukan satu pribadi with a single will and energy, ya, but difference between the hands and the Father. Jadi tangan yang berbeda dengan Bapa. Nah, in every creative and sanctifying act, the Father is using both these hands at once. Ya. Jadi pada saat mencipta, menguduskan, gitu ya, Allah itu ya bertindak menggunakan kedua tangannya sekaligus. Jadi kedua tangannya tidak saling bertolak belakang, gitu. Nah, misalnya kita bisa melihat ya doktrin Trinitas itu di dalam penciptaan itu jelas sekali Allah Tritunggal ada di situ, di balik itu, ya. Saya kita baca dalam Mazmur 33 ayat 6, ya, melalui firman Allah segala sesuatu itu dijadikan, ya. Lalu Allah itu mengembuskan nafasnya, itu rohnya sendiri. Nah, itu jelas, ya. Jadi ada nafas Allah dan ada firman Allah yang keduanya bersumber dari Allah yang sama itu, yaitu Bapa tadi. Mazmur 33 ayat 6. Jadi God the Father creates through His word. Allah Bapa menciptakan melalui firman atau logosnya, ya, second person. Lalu melalui napasnya atau rohnya, third person. Nah, itu adalah two hands of the Father, dua tangan Bapa yang bekerja sama di dalam menciptakan alam semesta ini. Of the logos, ya. Kemudian kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, ya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya firman Allah tadi. Dan tanpa firman tadi tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi jelas ya bahwa ada logos Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian kita lihat dalam Genesis 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 2, bahwa Holy Spirit itu adalah brooded, move upon the face of the deep, ya, yang kayak mengerami, yang menguduskan, yang menghidupkan ciptaan itu. So, jadi jelas dalam penciptaan itu all created things menunjukkan ada the seal of the Trinity. Jadi ada jaminan tentang Allah Tritunggal itu ada di sana. Oke. Itu pertama ya, creation. Jadi the two hands-nya, dua tangan Allah itu pertama terjadi dalam penciptaan. Yang kedua inkarnasi. Ya, inkarnasi yaitu pada saat annunciation, ya, pemberitahuan kepada perawan Maria, ya, melalui malaikat Gabriel. Nah, di situ the Father, Bapa mengutus Roh Kudus, ya, untuk menguduskan the Blessed Virgin Mary dan conceive the eternal Son of God, membuahi Maria sehingga lahirlah Son of God tadi. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 35, ya. Nah, ini satu bukti adanya karya Tritunggal ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, ya. Jadi ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi yaitu Bapa tadi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kita lihat ya ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi yaitu Bapa, lalu ada anak Allah yang akan dilahirkan itu. Nah, so the three person in one God. Gitu. Nah, di sini the Spirit is sent down from the Father to effect the Son's presence with the womb of the Virgin.
Ya, jadi inkarnasi ini jelas bahwa ini bukan hanya kerjaan Allah Tritunggal saja, tetapi juga ini adalah kehendak bebas dari Maria. Inkarnasi terjadi karena sinergi antara ketaatan Maria dengan karya dari Allah atau Roh Kudus, Allah Tritunggal itu. Oke, jadi Allah menunggu Maria secara voluntary ya, secara bebas menyatakan dalam Lukas 1 ayat 38 itu dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, itulah satu voluntary yang dinantikan oleh umat manusia. Ya, nah dari situlah Maria dan Allah cooperate together melahirkan yang namanya inkarnasi. So divine grace does not destroy human freedom, ya. Jadi anugerah Allah itu tidak menghancurkan kehendak bebas manusia, tetapi justru meneguhkannya. Nah, seperti yang terjadi pada Maria ini. Oke, yang kedua itu inkarnasi. Yang ketiga adalah pada saat Yesus dibaptis, ya. Nah, di dalam tradisi ortodoksi, pada saat Yesus dibaptis itu adalah satu pewahyuan Tritunggal yang jelas di situ ya. Ada suara Allah dari surga yang menyaksikan tentang anak yang dibaptis. Dia katakan di dalam Matius 3 ya, ayat yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan Matius 3 ayat 16 sampai 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi jelas sekali bahwa di sini Bapa terdengar suara Bapa dari surga, ya. Lalu ada burung merpati, Roh Kudus dalam wujud burung merpati yang turun ke atasnya, artinya ke atas anak. Jadi kita di sini jelas melihat konfirmasi dari Allah Tritunggal itu. Kemudian transfigurasi Kristus juga ya. Kita bisa baca di dalam Matius 17. Nah, di situ juga menyatakan Father kembali mentestify ya, menyaksikan this is my beloved son in whom I am well pleased, hear him, dengarkanlah dia. Kita baca dalam Matius 17 ayat yang kelima. Dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan, tiba-tiba sementara itu ia berkata, kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini adalah suara dari Allah Bapa. Ya. Nah, pada saat Annunciation, ya, kemudian inkarnasi, kemudian lebih lagi kepada ketika Bapa mengutus Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Nah, ini menunjukkan bahwa the three persons of the Trinity itu working together, bekerja sama. Oke, terakhir praying the Trinity, berdoa dalam Tritunggal, ya. Nah, ini kita berdoa in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Nah, ini yang terus diwariskan oleh gereja sampai sekarang, ya. Holy God, holy and strong, holy immortal, have mercy upon us. Jadi selalu dalam Yesaya 6 ayat 3 juga dengan holy, holy, holy itu menunjukkan juga ada three persons, ya. Lalu di dalam doa-doa itu ada glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Ini sekali lagi juga menegaskan tentang Allah itu selalu penyebutan Allah Tritunggal itu sudah ada dalam doa-doa kita dari sejak zaman dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat menghidupi the Trinity, living the Trinity, ya. Nah, prayer is action. What is pure prayer? Gitu, ya. Nah, for if your actions do not exist your petition, then your prayers are mere words. Jadi kalau tindakan kita itu tidak lahir dari doa kita, maka doa kita itu sebetulnya hanya kata-kata. Ya, and the seed of the hand is not in them. Sehingga benih dari tangan itu tidak ada di dalam diri mereka. Nah, ketika kita berdoa di dalam the Father and the Son and the Holy Spirit, itu menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan, kita memanifestasikan
apa yang memanifestasikan Allah Tritunggal itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya Allah Tritunggal itu saling mengasihi satu dengan yang lain, maka dalam kehidupan kita yang Trinitarian itu juga love one another, saling mengasihi, sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi, ya. Oke, saudara-saudara, mungkin beberapa hal ini yang ingin saya jelaskan, ya. Satu kutipan terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita, ini dari Mother Maria of Paris, gitu ya. Dia katakan, however hard I try, I find it impossible to construct anything greater than the three words. Ya, love one another. Is easily mine, whereas otherwise is abomination and a burden. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari Allah Tritunggal ini adalah bahwa hidup kita bukan untuk menjadi apa namanya penghalang bagi orang lain untuk percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi marilah kita menjadi channel dari orang lain supaya orang lain itu juga percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, dengan cara apa? Ketika Allah Tritunggal itu Allah yang saling mengasihi, maka kata Mother Maria dari Paris itu kata is the kingdom which the Lord mystically promised to the disciple. Ya, ketika dia berkata, you shall eat and drink at my table in my kingdom. Nah, apa yang mereka akan makan dan minum jika bukan kasih, dia katakan. Ketika kita sudah mencapai kasih, kita mencapai Allah dan perjalanan kita selesai. We have crossed over to the island which lie beyond the world. Ya kan? Where are the Father and the Son and the Holy Spirit, to whom be glory and dominion. Nah, pada akhirnya memang God is worthy to fear and love Him. Nah, pada akhirnya ketika kita mempelajari Allah Tritunggal itu, pada akhirnya kita bertemu dengan Allah yang adalah kasih itu, dan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, nah itulah artinya kita adalah orang-orang yang memiliki kasih. Jadi kita memang perlu menunjukkan itu, ya, kepada semua orang. Saya kira ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga 1 jam lebih ini kita berbicara tentang Allah Tritunggal, paling tidak sedikit menolong pemahaman kita tentang Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi, dan bahkan Allah yang kita imani sepanjang hidup kita. Dan pada akhirnya ya kita mencerminkan kehidupan seperti Allah Tritunggal itu sendiri yang saling mengasihi, ya. Kalau Allah itu saling cooperate, co-substantial, saling bekerja sama, ya. Nah, maka kita juga perlu cooperate together with God, oke, dalam memanifestasikan kasih Allah Tritunggal itu kepada kita semua, kepada sesama kita. Thank you semuanya, sampai ketemu pada pengajaran berikutnya. Kita akan membahas God as Mystery. Allah adalah Allah yang misteri. Thank you.